Hujan turun deras membasahi jalanan Jakarta malam itu. Lampu kendaraan memantul di aspal licin, menciptakan kilauan seperti air mata yang tumpah dari langit. Di bawah halte bus yang remang, berdiri seorang gadis muda bernama Rara. Tubuhnya menggigil meski dibalut jaket tipis berwarna abu-abu yang sudah pudar. Rara berumur 23 tahun, bekerja sebagai kasir di sebuah toko pakaian sederhana di kawasan Tanah Abang. Setiap kali gajinya datang, bukan tas atau kosmetik yang ia beli, tapi obat untuk ibunya yang sakit paru-paru. Sang ibu, Bu Yani, seorang wanita berusia 50 tahun, bertubuh kurus dengan rambut yang mulai memutih di tepinya. Kulit wajahnya keriput tapi bersih, dan matanya penuh kasih sayang. Ia biasa mengenakan daster bunga-bunga lembut, duduk di kursi rotan sambil menatap foto mendiang suaminya. Malam itu Rara pulang terlambat. Di tangan kanannya ada bungkusan plastik berisi obat. Di tangan kirinya payung sobek yang menahan sisa hujan. Ia membuka pintu rumah kontrakan kecil berukuran 3x4 meter. Dindingnya dari papan, atapnya bocor di beberapa tempat. Bu Yani terbaring di tempat tidur kayu dengan selimut tipis. "Kamu udah pulang, Nak?" Suara pelan disertai batuk kecil. "Iya, Bu, maaf lama, tadi lembur," jawab Rara sambil tersenyum meski matanya lelah. Rara duduk di sisi ranjang dan memegang tangan ibunya. "Bu, nanti kalau aku punya uang, aku mau beliin ibu mobil, biar ibu gak kehujanan kalau ke rumah sakit." Bu Yani tersenyum tipis. "Nah, ibu gak butuh mobil. Ibu cuma butuh kamu sehat dan jadi anak yang baik." Tapi kata-kata itu justru semakin menguatkan tekad Rara. Dalam hati ia berjanji akan mewujudkan itu. Ia ingin melihat ibunya duduk di dalam mobil sendiri, dengan bangga tanpa harus meminjam atau menumpang. Beberapa hari kemudian, saat menunggu bus di halte, Rara didatangi seorang wanita elegan bernama Maya. Umurnya sekitar 35 tahun, kulitnya putih bersih, rambutnya dicat coklat kemerahan dan disanggul rapi. Ia mengenakan blazer merah marun dan rok pensil hitam, lengkap dengan tas kulit bermerek di tangan kanannya. Maya menatap Rara dari atas ke bawah, lalu tersenyum ramah. "Kamu cantik sekali, Dek. Kamu mau gak kerja di tempat aku? Gajinya besar, bisa 20 juta sebulan." Rara terkejut. "Kerja apa, Bu?" Maya menatap mata Rara dalam-dalam. Suaranya pelan tapi tajam. "Temani tamu, bikin mereka senang gak berat tapi butuh keberanian." Mata Rara melebar. Ia tahu itu artinya apa. Dunia kelam yang selama ini hanya ia dengar dari gosip tetangga kini berdiri di depannya. Ia menolak halus dan pergi. Tapi malam itu kata-kata Maya terngiang terus di kepalanya, terutama ketika ia melihat ibunya batuk parah dan inhaler yang harus segera diganti. Hatinya gelisah. Ia berdoa di kamar kecilnya yang lembab, "Ya Allah, aku tahu ini dosa, tapi aku gak punya pilihan lain." Beberapa hari kemudian, Rara datang ke alamat yang Maya berikan. Sebuah apartemen mewah di kawasan Kuningan. Lampu-lampu kristal menggantung dari langit-langit tinggi. Aroma parfum mahal memenuhi ruangan, dan musik lembut mengalun di udara. Rara mengenakan dress hitam sederhana yang dipinjam dari tetangga, sepatu hak rendah dan make up tipis yang ia pelajari dari internet. Wajahnya tampak cantik tapi gugup. Maya menyambutnya dengan pelukan, seolah dunia ini penuh kasih, padahal di baliknya ada jebakan. Malam itu menjadi malam pertama Rara kehilangan segalanya. Ia pulang menjelang subuh dengan mata sembab dan tubuh gemetar. Tapi di tangannya ada uang tebal, cukup untuk menebus obat. Ibunya dan sisanya ia tabung diam-diam. Beberapa hari kemudian, Bu Yani memegang amplop berisi uang dan bertanya, "Rara, dari mana kamu dapat uang sebanyak ini, Nak?" Rara tersenyum tipis. "Dari kerja tambahan, Bu. Minggu berganti bulan." Rara menjalani dua kehidupan. Siang bekerja di toko, malam terjebak dalam pekerjaan yang membuatnya muak pada dirinya sendiri. Wajah cantiknya mulai pucat, matanya sering sembab, tapi ia tetap memaksakan senyum setiap kali melihat ibunya. Ia bilang semua baik-baik saja. Padahal setiap malam ia menangis di kamar mandi apartemen mewah itu. 6 bulan berlalu.
Akhirnya uangnya cukup untuk membeli mobil bekas warna putih mutiara, sedikit lecet tapi masih bagus. Ia memilih warna putih karena melambangkan harapan baru. Rara mengendarai mobil itu pulang dengan hati berdebar. Ia berhenti di depan rumah kontrakannya yang sederhana, memanggil ibunya keluar. "Bu, lihat ini mobil buat ibu," katanya dengan suara bergetar, tapi penuh semangat. Bu Yani terdiam di ambang pintu, mengenakan daster bunga biru dan kerudung tipis. Wajahnya antara terkejut dan tidak percaya. "Mobil, dari mana kamu dapat uangnya, nak?" Rara memeluk ibunya erat. "Dari kerja keras, Bu. Ini semua buat ibu." Ibunya menatap wajah anaknya lama sekali. Ada sesuatu di sana, sesuatu yang berbeda. Tapi ia tak bertanya lebih jauh. Ia hanya tersenyum dan mengusap kepala anaknya. Beberapa hari kemudian, mereka pergi ke rumah sakit naik mobil itu. Dalam perjalanan, Bu Yani memperhatikan mata anaknya di kaca spion. Ada kelalaian yang tak bisa disembunyikan. "Rara," ucapnya pelan, "kamu capek ya? Ceritain sama ibu. Kamu kerja apa sebenarnya?" Air mata Rara jatuh. Mobil menepi. Ia menunduk, menggenggam setir erat-erat. "Bu, maafin aku. Aku jual diri, Bu. Aku cuma pengen ibu bahagia." Bu Yani menutup mulutnya, menahan isak. Mobilnya hening, hanya suara hujan yang jatuh di kaca depan. Ia lalu memegang tangan Rara dan berkata lirih, "Anakku, kenapa kamu begitu kejam pada dirimu sendiri hanya demi ibu? Bahagia ibu bukan dari mobil ini, tapi dari hatimu yang bersih." Rara menangis keras. Ia menunduk di pangkuan ibunya, menangis seperti anak kecil yang kehilangan arah. Keesokan harinya Rara menjual mobil itu. Uang hasil penjualan ia gunakan untuk membuka warung kecil di depan rumah. Ia mencat meja kayu bekas, memasang banner bertuliskan "Warung Rara, nasi uduk dan gorengan." Ia mengenakan celemek merah polos, rambutnya diikat tinggi, wajahnya tanpa make up tapi tanpa segar. Setiap hari ia bangun pukul 4 pagi untuk memasak bersama ibunya. Aroma nasi uduk dan sambal kacang buatan mereka mulai menarik pelanggan. Hari demi hari, pelanggan makin ramai. Ada ojek online, tukang parkir, bahkan pegawai kantor yang datang sarapan. Semua menyukai senyum ramah Rara. Tak ada yang tahu masa lalunya, dan ia tak ingin ada yang tahu. Ia hanya ingin menebus kesalahannya dengan kerja keras yang jujur. 2 tahun berlalu, warung itu kini menjadi rumah makan kecil yang ramai. Dindingnya dicat krem, ada tulisan motivasi di papan kayu. Kesalahan masa lalu bukan akhir tapi awal untuk berubah. Rara kini berpenampilan sederhana tapi anggun. Wajahnya berseri lagi. Ia sering membagikan makanan gratis untuk anak yatim di sekitar kampung. Suatu hari wartawan lokal datang untuk menulis kisahnya sebagai wanita tangguh yang membangun usaha dari nol demi ibunya. Kisah itu viral, tapi Rara hanya tersenyum setiap kali membaca komentar orang. Ia tidak mencari pujian, hanya kedamaian. Suatu sore Rara duduk di teras rumah dengan ibunya. Udara hangat, langit berwarna jingga. Di samping mereka terparkir mobil baru, bukan hasil dosa tapi hasil kerja keras. Bu Yani kini terlihat lebih sehat, rambutnya dipotong pendek, tubuhnya lebih segar. Ia menatap anaknya penuh kasih. "Sekarang ibu benar-benar bahagia, nak. Bukan karena mobil tapi karena kamu kembali jadi Rara yang ibu kenal dulu." Rara tersenyum. Ia menatap mobil itu dan berkata pelan, "Dulu aku pikir cinta itu harus dikorbankan, Bu. Tapi sekarang aku tahu cinta sejati gak pernah nyuruh kita menyakiti diri sendiri." Angin sore berhembus lembut, matahari tenggelam perlahan. Dalam senja yang indah itu, 2 hati yang pernah hancur kini kembali utuh. Pesan moral dari cerita ini, kadang cinta membuat kita nekat, membuat kita buta arah. Tapi cinta yang sejati tidak pernah menyuruh kita melukai diri sendiri. Hidup boleh salah arah, tapi Tuhan selalu memberi jalan pulang bagi hati yang tulus ingin berubah. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat dan menambah wawasan bagi kalian semua. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Peace out.